Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah PT kita secara normal di gereja, maka hari ini ibadah kita dilakukan secara online. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa kumpulkan persembahannya dan titip lewat orang tua kalian. Dan nanti persembahannya itu bisa dikumpulkan ke gereja dari pukul jam 9 sampai 12 siang di kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Dan yang kedua, Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Eklesia Bandara Udara Internasional Gusti Ngurah Rai telah memiliki beberapa pelayan-pelayan baru yang kalian dapat saksikan dalam tayangan berikut ini. Halo adik-adik, perkenalkan kami adalah pelayan-pelayan baru di Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Eklesia Bali. Perkenalkan, nama saya Nolito Eke. Adik-adik bisa panggil kakak, Kak Aldi. Perkenalkan, nama saya Teresa Agustin Siahaan. Adik-adik bisa panggil saya Kak Eca. Perkenalkan, nama saya Adrigi Firanti Alfred Boli. Adik-adik bisa panggil saya Kak Inge. Perkenalkan, nama saya Margareta Putri. Adik-adik bisa panggil saya Kak Puput. Perkenalkan, nama saya Gerald Timothy Untuk Rudianto. Adik-adik bisa panggil saya Kak Gerald. Sampai jumpa di ibadah PT selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, kakak harap adik-adik bisa mengikuti ibadah ini dengan khusyuk. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, nyanyian pembuka kita terambil dari Kidung Muda Mudi 43, mari bernyanyi sertaku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa pembuka kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya ibadah ini bisa lancar semua tanpa kurang satu apapun. Walaupun ibadah ini dilaksanakan secara online, kiranya semua bisa dapat berjalan dengan baik. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Adik-adik Taruna, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena pada hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Oleh karena itu, persiapkanlah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami bacaan firman kami pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, sertailah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri untuk membaca firman kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus,
Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi tidak ada beberapa orang yang tegar hatinya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik layan terunat, hari ini kita akan belajar dengan tema apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Kalau kita berbicara tentang kitab Kisah Para Rasul, pasti yang kita ingat adalah tokoh dalam kitab Kisah Para Rasul. Siapakah tokoh yang ada di dalam Kisah Para Rasul? Tentu kita tahu semua, yaitu Paulus. Nah, adik-adik tahu siapa itu Paulus? Siapa sih Paulus itu? Supaya kita lebih bisa memahami bahwa siapa itu Paulus, mari kita buka Alkitab kita, yaitu di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18 ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan yang kedua, untuk lebih meyakinkan lagi, coba kita buka di Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Siapa sih Paulus ini? Ya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Jadi Paulus itu adalah orang yang diberkati Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Wow, hebat ya adik-adik. Seorang Paulus menjadi
Paulus berubah nama ya, dari Saulus menjadi Paulus. Tentu ada ceritanya, tapi kita tidak akan membahas bagian itu, di mana Tuhan berkenan bahwa kehidupannya itu dipenuhi dengan Roh Kudus, yang artinya bahwa Paulus diberi kemampuan untuk bisa mewartakan, memberitakan tentang kebenaran nama Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Kenapa harus tentang Tuhan Yesus yang harus kita beritakan? Ini bagus adik-adik. Coba kita buka Alkitab kita di Matius 28 ayat 18 supaya kita tahu jawabannya kenapa sih harus Tuhan Yesus. Ya. Di Matius 28 ayat yang ke-18. Kami udah bacain ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi ingat ya adik-adik bahwa di dalam Tuhan Yesus, Dia itu adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Ini yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Terus apa yang sebenarnya yang dilakukan Paulus di kota Efesus? Kenapa dia sampai bisa ada di kota Efesus? Kalau adik-adik masih ingat bacaan kita tadi, kita bisa mendapatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus di Efesus ada 3 yang dilakukan oleh Paulus di kota Efesus, yaitu pertama membaptis di ayat yang ke-5. Kalau adik-adik baca ya, di ayat yang ke-5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Paulus paham betul tentang orang-orang yang ada di kota Efesus, karena di kota Efesus itu berbagai macam orang dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena itu ketika Paulus bertemu dengan orang jemaat di Korintus, Paulus bertanya tentang, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Baptisan manakah kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kemudian Paulus menjelaskan perbedaan antara baptisan Yohanes Pembaptis dan yang dilakukan dalam nama Yesus. Baptisan Yohanes merupakan tanda pertobatan. Jika seseorang mau hidupnya mengalami keselamatan, maka dia diajak untuk bertobat. Khotbah Yohanes Pembaptis merupakan tahap di mana kita sadar akan kekurangan diri dan pantas menerima penghukuman Allah. Sekaligus juga tahap di mana kita datang untuk melihat bahwa melalui anugerah Yesus Kristus, hukuman kita telah dibuang. Karena itu, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada mereka menjadi hal yang penting. Rasul Paulus mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang datang kemudian setelah Yohanes Pembaptis. Kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus akan membawa mereka mau untuk memberi diri, dibaptis dalam namanya. Setelah dibaptis, maka Roh Kudus akan berkarya dalam hidup mereka melalui berbagai karunia yang ada di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dan yang kedua, apa sih yang dilakukan Korintus di kota Efesus? Melayani. Coba kita baca di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 ya. Tetapi kita baca ayat yang ke-8 saja. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Bahwa setelah membaptis beberapa orang di Efesus, Rasul Paulus tidak langsung meninggalkan kota tersebut. Ia bahkan melakukan pelayanan di Efesus selama 3 tahun. Ia tetap berada
untuk memberitakan tentang kebenaran Injil Kristus, sekaligus memberikan semangat dan keberanian bagi mereka yang telah menerima Yesus untuk terus memberitakan Injil Kristus. Memberitakan Injil Kristus di Efesus tidaklah mudah. 3 bulan pertama mengajar di sinagoge atau rumah ibadat dengan berani. Selanjutnya karena ada beberapa orang yang menolak Injil Kristus, maka Rasul Paulus memisahkan para murid Tuhan Yesus. Selanjutnya, ia memberikan pengajaran di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan karena tidak semua orang mau mendengar dan menerima Injil Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik, untuk menjadi pelayan, melayani seperti Rasul Paulus, terlebih dahulu kita hidup dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan dan dewasa iman, yang artinya rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengar firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan untuk biar kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita cuek, ya bagaimana kita bisa melayani sedangkan kita tidak membiarkan diri kita untuk tentang pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Nah, hal-hal baik ya dalam memberitakan Injil, kita harus mungkin menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Kita undang Roh Kudus, kita undang Tuhan Yesus, ya mungkin berdoa, mendengarkan firman Tuhan dari orang lain, atau juga dalam bentuk pujian, lagu-lagu rohani. Kadang-kadang itu bisa menguatkan iman percaya kita ya adik-adik kepada Tuhan. Nah, bahwa kita juga harus percaya akan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Coba kita baca di Alkitab kita, yaitu Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan yang ketiga adik-adik, apa sih yang dilakukan Paulus di kota Efesus? Ketiga, yaitu dia berkarya dengan mujizat yang bisa kita baca di ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Rasul Paulus tetap berkarya meskipun di tengah berbagai penolakan. Kesetiaannya untuk memberitakan Injil Kristus mengundang kuasa Roh Kudus berkarya secara nyata dalam kehidupannya. Di tengah pelayanannya, Rasul Paulus dipercayakan menyatakan berbagai mujizat yang luar biasa oleh Allah melalui penyertaan Roh Kudus. Bahkan banyak orang yang hanya membawa dan meletakkan sapu tangan maupun kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus untuk menyembuhkan mereka yang sakit ataupun mengusir roh jahat. Peristiwa ini harus dimengerti, bukan karena tangan ataupun yang digunakan oleh Rasul Paulus yang memiliki kesaktian, melainkan karena kuasa Allah berkenan memakai Paulus untuk memberitakan berbagai karyanya yang besar bagi semua manusia. Sesuai dengan tema kita, yaitu apapun tantangan, teruslah memberitakan Injil Kristus. Sama seperti Rasul Paulus yang di ayat yang ke-9 ya adik-adik, bahwa tidak semua orang yang mendengar ajaran Rasul Paulus senang. Bahkan ada yang tegah hatinya, mereka tidak mau diyakinkan. Apa sih itu? Gak mau gak mau tahu. Ya, hatinya dibuat tegar. Pokoknya gak mau deh, gak mau tahu, gak mau dengar. Ya. Kemudian ada juga yang mengumpat. Ya. Apa sih kamu Rasul Paulus? Apa sih itu? Kayak seperti itu. Tetapi keyakinan Rasul Paulus untuk mengajar tetap dilakukannya. Sebab ada tertulis di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi adik-adik jangan pernah takut untuk melayani atau menjadi seorang pelayan. Serahkan semua sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak dan bekerja. Sebagai teruna Tuhan, tugas kehadiran kita adalah membuka hati pada Tuhan Yesus. Mau melayani dalam bentuk bernyanyi mungkin, bermain gitar, piano, dan mungkin jadi berdoa. Hidup dalam melayani harus berbicara yang sopan juga, ya. Jadi kalau kita hidup melayani, jaga ucapan kita, jaga kata-kata kita, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang penuh dengan kata istilahnya kebun binatang, ya. Jadi kita harus menjaga semua kehidupan kita di dalam untuk melayani Tuhan, istilahnya tidak bercacat ya adik-adik, ya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak pemberang, bukan pemarah. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, bahwa kita harus tahu bahwa Allah mengutus setiap orang yang percaya untuk mengerti lebih mendalam tentang penyertaan Injil. Dalam masa pandemi sekarang, sebagai anak teruna, kita harus kuat beriman, sehat teguh, dan berkarya dalam pelayanan Tuhan. Karena semua yang kita lakukan berasal dari Dia. Karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menurunkan padamu mahkota kehidupan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk bacaan firman yang sudah kita dengar tadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin dan menyertai dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami ketahui tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami sebagai teruna Tuhan dalam masa pendidikan kami, dalam masa remaja kami, agar kami selalu mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Berkati orang tua kami, berkati adik dan kakak kami, ataupun orang yang tinggal bersama kami. Tuhan jaga, Tuhan pelihara juga dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, berupa kesehatan, berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami ini, agar semuanya boleh berjalan seperti sedia kala. Tuhan menghilangkan sakit penyakit khususnya COVID-19 ini Tuhan. Ya Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, terutama untuk pendeta kami, pendeta emeritus, majelis, pegawai sekretariat, dan penjaga gereja. Mari Tuhan, Tuhan juga memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, agar mereka juga boleh mendapatkan berkat yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kami telah selesai dalam ibadah kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang yang bersalah di dalam kehidupan kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita memasuki persembahan. Nyanyian persembahan kita diambil dari Gita Bakti 80, Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita masuk dalam doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan masuk dalam lagu penutup kita yang diambil dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Down in the valley or upon the mountain steep, close beside my Savior would my heart ever keep. He will lead me safely in the path that He has trod, up to where they gather in the rest of God. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami terus berdoa kepadamu, berkatilah dan jaga, pelihara kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Oleh karena itu, beri kami kesehatan yang luar biasa Tuhan, agar kami bisa melewati hari demi hari. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin.